Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Maria Ulfa, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman Pendidikan Geografi Angkatan 25 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di platform Zoom pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B. Saya Adia Syirlinda. Saya Naila Zaya Nur Fadilah. Saya Anissa Mela Soleha. Berdirinya saya di sini akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Acara yang ketiga Mau'idhah Hasanah beserta pembacaan hadis. Dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah sama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Dea Syirlinda. Kepada Dea Syirlinda, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sadaqallahul Adzim, Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu Mau'idhah Hasanah beserta pembacaan hadis, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Naila Zaya Nur Fadilah dan Anissa Mela Soleha. Kepada saudari Naila dan Anissa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada Ibu Maria Ulfa yang saya hormati dan kepada teman-teman dari Prodi Pendidikan Geografi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul melalui platform Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita tetap haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, kalau saya bertanya, apa tujuan hidup kalian? Pasti rata-rata kalian akan menjawab, kami mau bahagia, saya mau bahagia. Benar. Tetapi kalau ditanya, bahagianya yang seperti apa? Jawabannya mulai banyak yang mengaitkan dengan materi, seperti saya ingin punya banyak uang, karir yang bagus, atau barang-barang mewah. Semua orang pasti pengen seperti itu, bukan? Iya. Secara logika kita mengira bahwa bahagia adalah sebuah titik tujuan yang ada di luar sana. Kita berpikir kalau kita sudah sampai di titik itu, kita bakalan berhenti dan akan merasa puas. Tetapi apa kenyataannya? Banyak orang yang sudah sampai di titik sukses secara materi justru merasa hidupnya makin hampa dan penuh dengan kecemasan. Lalu kenapa mereka bisa merasa seperti itu?
Kalau dalam konsep psikologi kondisi ini disebut dengan hedonic treadmill. Bayangkan kalian sedang berlari di atas mesin treadmill. Kalian lari sangat kencang sekali, berkeringat dan merasa sudah menempuh jarak yang berkilo-kilometer. Tetapi begitu kalian turun, kalian sadar kalau posisi kalian tidak berpindah sama sekali. Kalian masih tetap di ruangan yang sama. Inilah yang dinamakan jebakan duniawi. Kita mengejar iPhone terbaru, iPhone 17 Pro Max 2TB cash. Dan saldo yang terus bertambah atau validasi dari orang lain. Tapi level kepuasan kita tetap di situ-situ saja. Kita cuma dapat apa? Kita cuma dapat lelahnya saja. Tetapi tidak dapat sampai. Secara biologis ini karena materi cuma memicu dopamin, hormon kesenangan sesaat yang sifatnya adiktif. Begitu efeknya hilang, kita butuh dosis yang lebih tinggi lagi untuk merasakan bahagia lagi dan lagi. Akhirnya kita akan jadi budak dari keinginan kita sendiri. Berdasarkan bahan kajian kita, agama adalah pedoman hidup. Agama memberi kita koordinat yang jelas tentang untuk apa kita hidup dan kemana kita akan kembali. Kebahagiaan dalam Islam bukan sekedar tentang kesenangan, melainkan ketenangan hati atau itminabul qalb. Karena merasa dekat dengan Sang Pencipta. Disinilah peran agama masuk sebagai sistem operasi yang logis. Jikalau hidup ini adalah sebuah perangkat yang sangat kompleks, maka agamalah yang panduan resminya. Agar mesin diri kita tidak crash karena mengejar dopamin yang terus-menerus. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang telah dibacakan oleh saudari Dea Sherlinda. Sesuai janji Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, ada yang dinamakan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kondisi mental yang stabil. Kita butuh sistem yang bisa mengubah pola pikir kita dari mengejar yang tidak ada menjadi menikmati yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara kita untuk berhenti lari dari treadmill itu? Caranya adalah dengan mengambil kendali atas diri kita sendiri melalui rasa syukur. Banyak orang mengira bersyukur itu hanya sekedar ucapan terima kasih, alhamdulillah saat mendapat rezeki. Tetapi kalau kita bedah secara logika, syukur adalah sebuah sistem proteksi mental. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, yang artinya ditambah nikmatnya itu bukan cuma soal jumlah barangnya yang makin banyak, tetapi kapasitas hati kita untuk merasa puas, untuk menambah. Orang yang tidak bersyukur sebanyak apapun hartanya, dia akan tetap merasa kurang karena hatinya sempit. Tetapi orang-orang yang bersyukur, dialah yang berhasil memutus rantai hedonik tersebut. Dia tidak lagi diperbudak oleh apa yang belum dia miliki karena dia berfokus pada pengoptimalan apa yang sudah ada di tangannya. Syukur adalah cara paling cerdas untuk merasa cukup di tengah dunia yang selalu menuntut lebih. Baik, di sini saya Anissa Mila akan melanjutkan kultum yang sudah disampaikan oleh Nailah Dayan. Agama hadir bukan untuk mematikan nafsu atau keinginan kita, tapi untuk memasang sistem navigasi agar energi yang kita punya itu membawa kita ke tujuan yang benar, bukan ke jurang depresi. Jadi saat ini kita menahan diri dan bersyukur itu bukan karena kita ingin hidup susah, akan tetapi karena kita sedang menjaga agar sistem diri kita tetap sehat dan fungsional. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa standar bahagia itu bukan dari apa yang tampak di luar, melainkan apa yang ada di dalam jiwa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, laisal ginaan katsirotil ardai walakina ginan nafs, yang artinya bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati atau jiwa. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa kaya bukan soal memiliki banyak, akan tetapi soal merasa cukup. Harta seringkali menjadi godaan yang membuat manusia lupa batas, namun kekayaan yang sesungguhnya terletak pada jiwa yang tenang.
dan penuh syukur. Saat kita mampu mengendalikan nafsu dan menerima apa yang ada dengan ikhlas, itulah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Sang Pencipta. Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Kekayaan harta itu seringkali menjadi beban yang harus dijaga dan seringkali membuat diri kita cemas. Tapi kekayaan hati atau qanaah yang didasari rasa syukur adalah internal aset. Aset ini tidak kena inflasi, tidak bisa dicuri, dan tidak butuh biaya perawatan. Orang yang mempunyai kekayaan hati adalah orang yang paling merdeka, karena dia tidak bisa disetir oleh tren dan tidak mudah untuk stres. Jika ekspektasi dunianya tidak tercapai, bahagia itu bukan soal seberapa banyak yang kita genggam, tetapi seberapa tenang hati kita dan menyadari bahwa semua yang kita butuhkan sebenarnya sudah Allah cukupkan. Sekian tausiah yang saya dan saudara Nailah sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudara Nailah dan saudari Anissa atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan materi yang telah disampaikan. Baik. Telah sampailah kita ke penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita sama-sama menutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara beserta anggota kelompok 3B mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman sekalian, beserta mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.